selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dengan anak-anak pada pertemuan ketiga hari ini. Kiranya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang sudah diajarkan minggu lalu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih Maha Murah, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami. Kami boleh belajar kembali pada pertemuan ketiga hari ini. Ya Bapa di surga, kami mohon roh hikmat daripadamu untuk menguasai hati pikiran kami ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu berkati anak-anak kami yang belajar di rumah semua, supaya mereka boleh belajar dengan baik dan memiliki semangat baru oleh karena Tuhan senantiasa menolong mereka. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah di surga. Amin. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan topik gereja yang memberitakan dan gereja yang bersekutu. Dengan tujuan pembelajaran atau mengapa kita harus belajar hari ini, setelah anak-anak menyimak sebuah lagu dalam video yang ibu tayangkan dengan judul Sukacitaku dan membaca ayat-ayat Alkitab seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6, dan pertama Korintus 11 ayat 20 sampai dengan 34. Maka ibu harapkan kalian mampu: 1. Mengidentifikasikan 4 tugas gereja. 2. Menjelaskan tujuan dari masing-masing tugas gereja. 3. Menceritakan alasan rasul-rasul bersepakat memilih 7 orang diaken atau yang disebut samas, atau dengan kata lain diakonos, untuk melayani jemaat mula-mula sesuai dengan Kisah pasal 6. 4. Menjelaskan tugas rasul, penatua, dan diaken dalam gereja. 5. Menceritakan kembali alasan para rasul mau menjadi saksi Kristus. 6. Membuat rangkuman dari setiap bacaan Matius 18 atau bacaan yang sudah ibu sebut tadi. 7. Mengidentifikasikan 5 contoh dari kehidupan sehari-hari bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup. 8. Mengemukakan 5 contoh pelayanan yang dilakukan gereja sebagai wujud dari gereja yang bersaksi. Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ini atau yang ibu tayangkan, dan coba ikut menyanyi lagu Sukacitaku. Simak baik-baik, amati baik-baik, supaya kita dapat memahami makna keberadaan kita di dunia ini.
Yesusku. Oh sukacita, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, tua. Kita akan lanjut ya langsung dengan pembahasan materi. Setelah anak-anak tahu tujuan pembelajaran hari ini, maka kita masuk dalam pembahasan materi. Masih ingatkah anak-anak terhadap materi minggu lalu atau dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Kita masih belajar tentang gereja dan tugas gereja. Kalau tidak salah, Ibu telah singgung tentang 4 tugas gereja pada pertemuan pertama. Nah, kita ulangi lagi pada pertemuan ini, yaitu 4 tugas gereja, yakni 1. Bersekutu. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan koinonia. 2. Bersaksi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah marturia. 3. Melayani. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan diakonia. Dan yang keempat adalah mengajar. Dalam istilah Yunani disebut dengan didaskalia. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan arti masing-masing dari 4 tugas gereja itu. Ya. Karena itu anak-anak dimohon kembali melihat atau mendengar kembali video pembelajaran pada pertemuan pertama supaya Ibu tidak mengulang lagi pada pertemuan ini. Kita lanjut. Nah, dari setiap tugas gereja tentu ada tujuan-tujuannya. Ya. Yang pertama atau tugas yang pertama yaitu bersekutu atau koinonia. Tujuannya adalah 1. Agar di dalam persekutuan itu kita saling menasihatkan dan menguatkan dalam firman Tuhan. Ya, jadi saling menguatkan satu dengan yang lain dalam hal firman Tuhan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan antara sesama seiman, ya, satu dengan yang lainnya, seperti yang Ibu katakan minggu lalu bahwa di dalam persekutuan itu terdiri dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bahasa dan berbagai-bagai etnis dan seterusnya, ras dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, nah, dengan persekutuan itu maka kita mempererat tali persaudaraan antara sesama seiman. Yang ketiga, ya, secara bersama-sama memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Memang di rumah kita bisa menyanyi sendiri, ya, memuji Tuhan sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kita hadir dalam persekutuan, ya, di dalam Tuhan, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama saudara-saudara seiman. Yang kedua, tujuan bersaksi atau marturia adalah menyampaikan kabar gembira atau kabar baik atau kabar sukacita tentang keselamatan
yang dikerjakan Yesus Kristus bagi semua orang agar mereka juga diselamatkan dalam karya penyelamatan Yesus. Yang ketiga yaitu melayani atau dengan istilah diakonia. Kata diakonia artinya pelayanan kasih. Minggu lalu Ibu sudah singgung juga bahwa orang-orang yang melakukan pelayanan kasih disebut dengan samas atau diaken atau diakonos. Nah, tugas mereka itu apa? Tujuan daripada tugas mereka itu apa? Satu, untuk saling memperhatikan, peduli, atau saling membagi kasih terhadap sesama yang menderita karena bencana dan lain-lain, atau sesama yang berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain sesama kita yang kurang beruntung sama seperti kita. Karena itu kita wajib untuk saling memperhatikan, saling menolong dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti yang Ibu sebut tadi. Yang kedua, membantu meringankan beban penderitaan sesama tanpa memandang bulu. Ya. Jadi pelayanan kasih yang dilakukan oleh setiap orang Kristen itu tidak memandang bulu, atau dengan kata lain tidak memandang statusnya, atau status sosial dan seterusnya. Tetapi kita menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita atau bantuan kita. Itu yang disebut dengan diakonia. Yang keempat yaitu mengajar, atau dengan istilah lain, istilah dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan didaskalia, dengan tujuan yaitu membimbing atau mengarahkan atau menolong agar jemaat atau umat memiliki dan tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga menjadi dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kewajiban mengajar adalah mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas daripada gereja, atau dengan kata lain tujuan daripada tugas gereja itu. Nah, anak-anak, siapa yang dimaksud dengan gereja? Masih ingat penjelasan dalam pertemuan pertama? Dalam pertemuan pertama Ibu sudah katakan bahwa gereja adalah orang-orang atau setiap orang yang percaya atau yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi gereja adalah anak-anak, papa mama di rumah, ibu, atau semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tugas kita adalah 4 tugas yang tadi, dan di dalamnya ada mengajarkan juga. Jadi tugas mengajar bukan hanya ibu bapak guru di sekolah atau di sekolah dulu, tetapi juga anak-anak bisa mengajarkan adik-adikmu yang ada di rumah untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik itu seperti apa? Saya rasa anak-anak sudah memahami itu, ya. Yang berikut, yang ketiga. Nah, di dalam pelayanan tadi, terutama dalam tugas gereja yang ketiga, yaitu pelayanan diakoni,
Makedonia, dalam jemaat mula-mula, karena rasul-rasul itu sibuk dengan pelayanan firman Tuhan, mendoakan dan mengajarkan, maka terjadilah kesenjangan di antara jemaat itu, atau dengan kata lain, terabaikan pelayanan kasih terhadap orang-orang miskin, janda, yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan seterusnya. Nah, melihat itu, para murid-muridnya merasa perlu untuk menambah atau memilih pelayan-pelayan Tuhan selain para rasul itu, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, atau yang memberi diri untuk melayani. Maka mereka dipilih menjadi yang disebut dengan diaken atau samas atau diakonos. Nah, latar belakangnya itu anak-anak, yang pertama, jumlah jemaat yang semakin banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat pada penjelasan ibu yang lalu bahwa sebelum hari Pentakosta itu para pengikut-pengikut Yesus selain murid-muridnya itu berjumlah 120 orang, dan pada hari Pentakosta itu mereka bertambah menjadi 3.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Karena semakin banyaknya para rasul mengalami kewalahan dalam hal pelayanan kasih itu. Karena itu maka dipilihlah 7 orang diaken atau samas. Yang kedua, keterbatasan tenaga pelayan Tuhan. Ibu sudah jelaskan tadi bahwa 12 orang rasul itu mereka yang tidak bisa melayani dengan baik lagi, terfokus lagi, maka mereka memilih 7 orang samas tadi. Nah, latar belakang yang ketiga, terdapat banyak jemaat yang kurang mampu. Jadi pengikut-pengikut Yesus itu bukan hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkelebihan, tetapi dari semua kalangan. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, dalam hal kebutuhan jasmani maksudnya. Oleh karena itu, maka 7 orang samas itu yang bertugas untuk melayani jemaat. Keempat, terjadi kesenjangan pelayanan terhadap janda-janda, duda, dan anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus tadi yang disebutkan pada poin pertama. 5. Rasul-rasul ini memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, sehingga mereka tidak terbagi pikirannya dalam pelayanan itu, sehingga mereka perlu dibantu oleh teman-teman sepelayanan seperti diaken, samas atau diakonos tadi. Lanjut yang keempat. Nah, sekarang kita harus tahu tugas rasul itu apa, tugas penatua itu apa, tugas diaken itu apa di dalam gereja. Nah, sekiranya dalam keseharian anak-anak, mungkin ketika anak-anak ke gereja, ada yang disebut dengan kata presbiter. Kata presbiter itu artinya majelis. Jadi di dalamnya termasuk di dalam itu penatua dan diaken. Nah, masing-masing memiliki tugas. Tugasnya memang sama, tapi ada yang lebih khusus lagi. Yang berikut, tugas para rasul. Apa tugas para rasul?
Rasul bertugas untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira atau kabar keselamatan, atau dengan kata lain kabar baik yang disebut dengan kata Injil. Jadi ingat anak-anak, Injil artinya kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik atau kabar kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus atau yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya. Dan bukan hanya di satu tempat. Mereka atau rasul-rasul itu bertugas untuk seluruh umat manusia, ya. Jadi kemanapun mereka berada, tugas mereka itu mewartakan Injil ke seluruh umat manusia. Ya, sekarang ini kalau dulunya dari Yerusalem menuju ke Yudea, Samaria dan menyebar sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Itu tugas dari para rasul. Nah, sedangkan penatua. Jadi ingat anak-anak, tugas rasul itu ya luas sekali, yang tidak terpaku pada suatu tempat di mana dia berada, ya. Penatua, tugas penatua adalah membantu menyelesaikan perselisihan dalam jemaat di gereja di mana dia berada atau dalam jemaat di mana dia berada. Nah, dia sudah ya dibatasi oleh wilayah tertentu di situ, ya. Jadi di dalam jemaat itu sendiri atau lebih khusus lagi di dalam rayanya. Sekarang ya anak-anak lihat ada di sekeliling anak-anak itu ada bapak ibu majelis yang ada di situ, ada penatuanya, ada diaken di situ untuk memimpin ibadat rumah tangga dan seterusnya, ya, ibadat kaum ibu, ibadat pemuda, par dan seterusnya. Itu sudah ada khususnya, jadi dibatasi oleh wilayah tertentu. Nah, itu ya tugas penatua itu ya untuk menyelesaikan semua perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di rayon itu atau wilayah dia melayani itu, maka penatua itu menjadi penengah di tengah-tengah jemaat itu, ya. Jadi bukan jadi provokator, ya, tapi jadi penengah di tengah-tengah ya wilayah pelayanannya atau di dalam rayon itu. Yang berikut, penatua mendoakan jemaat yang sakit dan mengajarkan firman Tuhan, ya. Jadi dia harus belajar lebih banyak supaya lebih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya. Jadi penatua harus mengajarkan hal-hal yang baik, harus menjadi teladan bagi jemaatnya, ya, sehingga tugas-tugas ini terlaksana dengan baik. Yang berikut, ketiga, mengawasi dan mengembalakan atau menggembalakan serta mengajarkan, memimpin jemaat dengan penuh kerendahan hati, ya. Jadi seorang penatua itu tidak sombongnya, ya, tidak menyombongkan diri bahwa dia ini bisa, ya, lebih bisa berdoa daripada yang lain dan seterusnya. Tidak seperti itu, tapi dia mengajarkan jemaat, memimpin jemaat pada kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Yang keempat, menjaga spiritual, artinya kerohanian jemaatnya di mana dia bertugas, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu tugas daripada penatua. Yang berikut, kita datang kepada diaken. Diaken memiliki tugas yang sama juga dengan penatua, ya. Apa yang dikerjakan oleh penatua juga dikerjakan oleh diaken.
Tapi ada tugas tambahan bagi diaken. Ya, tugas tambahannya apa? Yaitu apabila ada jemaat-jemaat yang kurang mampu, yatim piatu, janda, duda, ya, atau ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang berkebutuhan khusus di dalam jemaatnya, maka para diaken itu bertugas untuk melayani mereka. Caranya seperti apa? Karena ada banyak cara untuk menolong, peduli terhadapnya saudara-saudara kita yang ibu sudah sebut tadi itu. Caranya seperti apa? Ya, yaitu membantu mereka, melihat keadaan mereka, mendoakan mereka, ya, mendengar keluh kesah mereka, apa yang mereka butuhkan. Ya. Lalu para diaken itu menyampaikan kepada penatua, ya, dan penatua menyampaikan kepada pelayan di gereja atau ibu bapak pendeta di gereja, ya. Atau bisa juga diaken berinisiatif untuk membantu jemaat di dalam wilayah atau di dalam rayon itu tadi dengan cara yaitu mengumpulkan sumbangan, ya, bagi mereka yang tidak mampu, ya. Karena apa? Istilahnya bahwa orang yang lebih dia tidak berkelebihan, orang yang berkekurangan tidak berarti dia berkurang. Nah, karena itu, karena apa? Karena saling membantu tadi. Jadi tugas, sekali lagi tugas diaken itu membantu, berinisiatif bagaimana caranya untuk menolong saudara-saudara yang ada di wilayah pelayanan atau di rayonnya tadi, ya. Jadi tidak hanya mengharapkan bantuan dari gereja, tapi diaken itu memiliki inisiatif untuk kreativitas untuk membantu peduli terhadap saudara-saudara yang kurang beruntung seperti kita. Yang berikut, diaken berperan sekali dalam hal bantuan sosial bagi jemaat yang membutuhkan. Seperti yang ibu sebut tadi. Jadi diaken itu berperan, jangan hanya duduk dan diam. Kapan ada ibadat rumah tangga baru pergi ibadat. Tidak seperti itu. Tapi dia harus bekerja keras melihat saudara-saudara seiman yang ada di sekelilingnya, dan bukan hanya saudara-saudara seiman yang perlu kita tolong, tapi orang lain juga perlu kita menolong mereka. Yang orang-orang yang tidak seiman dengan kita membutuhkan pertolongan kita, patut kita menolong mereka. Karena Kristus mengajarkan kita bahwa pelayanan kasih bukan hanya kepada orang-orang Kristen, tetapi juga kepada semua orang, supaya mereka tahu bahwa Kristus atau Yesus adalah mengajarkan kita teladan yang baik, dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, memberi perhatian kepada jemaat secara aktif. Tadi ibu sudah jelaskan bahwa seorang diaken memberi perhatian penuh kepada jemaatnya atau kepada anggota rayonnya yang ada. Tadi kita berbicara tentang para rasul-rasul dalam jemaat perdana. Karena itu, sekarang mari kita lihat, atau kita dalam hati kita bertanya, bukankah mengikut Yesus itu mereka mengalami penganiayaan, mereka dihina, mereka dipenjarakan, mereka disiksa, dan seterusnya. Ingat, menjadi pengikut Yesus tidaklah muluk-muluk. Saya rasa orang yang mengatakan mengikut Yesus itu tidak mengalami hal-hal buruk. Saya mengatakan kepada anak-anak sekarang, mengikut Yesus tidak semudah yang kita bayangkan.
Mengikut Yesus artinya ikut menderita, mengikuti teladan Yesus. Sebagaimana Yesus dihina, sebagaimana Yesus diolok-olok, sebagaimana Yesus ditolak, orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus, demikian juga ia mengalami seperti yang dialami Yesus. Karena itu pertanyaannya, mengapa orang-orang Kristen atau mengapa rasul-rasul itu mau menjadi saksi Kristus? Padahal dia memiliki tantangan yang cukup mengerikan, yang cukup banyak yang dia hadapi kalau dia menjadi saksi Kristus. Kenapa sampai mereka mau menjadi saksi Kristus? Ada dasar Alkitabiahnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, intinya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan kehendakku. Aku menyertai sampai pada akhir zaman. Kira-kira begitu bunyi dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya mengajak anak-anak untuk membaca kembali isi Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ini supaya kita memahami. Ada kurang kata yang disampaikan oleh ibu, kamu membaca dan menghafal ayat-ayat itu, menghafal. Di dalamnya intinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia diutus untuk memberitakan Injil, dia diutus untuk mengajarkan kehendak Tuhan. Nah, apa itu kehendak Tuhan, anak-anak? Tahu? Kalau kita mengatakan kehendak Tuhan, pasti kita tahu semua hal yang benar, kita tahu itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu, apakah kita melakukannya? Itu yang kita perlu pelajari. Jadi, hal-hal yang dikehendaki Tuhan seperti apa dalam kehidupan setiap hari itu? Satu, tentu anak-anak selalu bergaul bersama teman sebaya. Di situ terdapat berbagai-bagai karakter teman itu. Ada yang suka maki-maki, ada yang suka usil, ada yang suka gosip, ada yang bermacam-macam kelakuan atau karakternya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja yang hadir di tengah-tengah seperti itu, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita berbau seperti itu. Teman memaki, kita juga ikut memaki. Teman suka menipu, kita juga suka menipu. Teman suka berbohong, kita juga suka ingin berbohong. Teman melakukan hal yang tidak baik, kita juga ikut melakukan hal itu. Nah, inilah yang harus kita hindari, sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hindari hal yang demikian dan kita melakukan hal-hal yang baik sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan dan teman-teman yang lain bisa menyegani kita. Anak-anak, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, tidak sembrono di dalam pergaulan sehari-hari, maka teman-teman yang lain juga akan menyegani kita karena kita tidak suka dengan hal-hal yang jorok, yang hal-hal yang tidak baik itu. Yang berikut, tadi Ibu sudah bilang, poin yang pertama, kita diutus untuk memberitakan Injil dan mengajarkan hal-hal yang dikehendaki Tuhan kepada sesama di mana kita berada, atau dimanapun kita berada. Yang kedua, setiap orang yang mengikuti Yesus atau yang menjadi murid Tuhan, dia menyadari bahwa Allah lebih dahulu mengasihinya. Jadi anak-anak,
Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan kita. Setiap pagi hari selalu baru. Kita bersyukur Tuhan, hari baru Tuhan anugerahkan lagi. Kehidupan Tuhan berikan kepada kita. Nafas ini bukan milik kita. Nafas ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu seketika kita bangun dari tidur kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan sudah bangunkan saya lagi. Tuhan mengasihi saya. Ada orang yang lupa begitu bangun tidur langsung lompat jalan keliling dan seterusnya tanpa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini kita harus menyadari bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kalau tidak, kita tidur malam, kita tidur terus di tempat tidur kita. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan seperti apa? Banyak hal. Kalau anak-anak di rumah, saya kasih contoh, mematuhi nasihat papa dan mama di rumah. Membantu mama mungkin cuci piring, sapu rumah, beli rumah. Ya, sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik di rumah, ya berarti kita mengasihi Tuhan. Karena itu, ya kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, dan kita harus mengasihi Tuhan dengan cara ya melakukan hal-hal yang benar, ya mengerjakan setiap pekerjaan kita tidak bersungut-sungut, ya mentaati orang tua kita, mengasihi kakak adik yang ada di rumah, mengasihi teman-teman yang ada di sekeliling kita, menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga, menyadari bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ya. Anak-anak, kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, maka nasib kita seperti Ananias dan Safira, seperti yang dijelaskan minggu lalu. Ketika mereka berbohong kepada para muridnya, maka ketika itu pula Ananias dan Safira rebah, meninggal saat itu juga, dan dia menjadi mayat, tidak berarti apa-apa. Nah, kita sekarang ini hidup dalam masa anugerah Tuhan. Tuhan tetap menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Setiap saat kita melakukan dosa, ya, setiap saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita memiliki aib-aib yang luar biasa terhadap Tuhan, tidak mengindahkan kehendak Tuhan dan seterusnya. Karena itu, ya, kita menjadi saksi Kristus karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang keempat, Tuhan menghendaki agar seluruh dunia dapat diselamatkan melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Ya, jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Isi dunia, ya, Tuhan mengasihi isi dunia ini, termasuk anak-anak, termasuk ibu di dalamnya. Tuhan mengasihi dunia. Kenapa dia rusak? Oleh karena ulah manusia sendiri. Dunia ini rusak oleh karena manusia mengabaikan pemeliharaan alam semesta yang sudah diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan baik adanya. Ya, manusia punya ulah, semua jadi rusak.
Ini yang disebut dosa manusia. Yang berikut, kita lanjut pada poin yang ke-6. Inti dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 tadi Ibu sudah jelaskan. Intinya bahwa setiap orang percaya diutus ya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dimanapun ia berada, dan mengajarkan ya, wajib mengajarkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Yang berikut, dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 47, intinya setiap orang yang percaya kepada Kristus haruslah bersatu dan saling membantu satu dengan yang lain, dalam arti tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri ya, tapi memperhatikan sesama yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, orang-orang yang percaya harus menjunjung tinggi persekutuan sambil memuji Tuhan. Ya, intinya bahwa kita tidak diperbolehkan menjauhi persekutuan. Anak-anak, minggu depan kita akan mulai dengan pembinaan rohani. Karena itu Ibu himbau pada kesempatan ini agar setiap anak-anak Kristen ya, wajib mengikuti pembinaan rohani yang diadakan oleh sekolah ya. Karena ini tugas kita, menjunjung tinggi persekutuan itu ya. Memuji Tuhan bersama-sama, mendengar pemberitaan Injil bersama-sama. Yang berikut, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Intinya ya, bahwa sebagai anggota gereja kita tidak boleh mengabaikan atau melalaikan pelayanan kasih kepada orang-orang miskin, janda, yatim piatu, duda, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus yang sungguh-sungguh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ya. Jadi kewajiban kita untuk memperhatikan mereka, menolong mereka, mendoakan mereka seperti ya tugas diaken tadi. Jadi bukan hanya tugas diaken ya, kita sebagai anggota gereja kita juga wajib memperhatikan ya. Kita lihat contoh ya, ada satu video di mana anak kecil sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun menolong seorang nenek ya. Dia memberikan uang ya, ambil dari tabungannya, dia memberikan kepada nenek yang sudah tidak mampu lagi mencari hidup ya, tidak mampu lagi mencari hidup. Nah, anak itu, perilaku anak tersebut yang perlu kita tiru. Contoh lain, kalau ada misalnya opa oma yang menyeberang jalan yang tidak mampu atau kurang kelihatannya kendaraan yang begitu hiruk pikuk di kota Kupang ini, anak-anak bisa bantu. Itu namanya perbuatan baik. Itu anak-anak sudah mewujudkan kesaksianmu sebagai anak-anak Tuhan ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anggota gereja. Anak-anak sudah melakukan itu. Itu hal-hal kecil yang kita lakukan tapi ya punya manfaat atau fungsi yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang berikut, anak-anak, tadi Ibu menjelaskan bahwa para rasul memilih para diaken atau samas atau diakonos untuk melayani jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Siapakah mereka? Anak-anak juga perlu tahu
baca Kisah pasal 6 ayat 1 sampai 6. Nah, Ibu coba sebutkan sekarang. Yang pertama yaitu Stefanus. Ya, Stefanus atau para diaken ini adalah para diaken yang penuh dengan Roh Kudus dan mereka orang-orang yang baik hati. Stefanus adalah orang yang pertama kali atau diaken yang pertama kali yang martir atau mati sakit karena kesaksian imannya. Stefanuslah orang yang dirajam dengan batu sampai dia meninggal. Ya. 2. Filipus. 3. Prokorus. 4. Nikanor. 5. Timon. 6. Parmenas. 7. Nikolaus. Mereka inilah hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani jemaat atau melayani jemaat yang kurang mampu. Yang berikut, ketujuh, ada 5 contoh yang menunjukkan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Ya. Apa artinya surat Kristus yang hidup? Artinya kita menjadi saksi Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain ketika kita berada dimanapun. Ya. Orang bisa tahu, oh ini anak ini dia anaknya baik. Oh si A dia orang Kristen. Dia menunjukkan kasih Kristus. Ibu hanya sebut 5 di sini, tapi yang lainnya anak-anak cari sendiri, ya anak-anak amati sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu anak-anak mengambil kesimpulan. 1, Ibu kasih contoh di sini. Berkata yang sopan, baik dan benar. Itu adalah hal yang dibaca oleh orang lain. Sekali lagi, berkata yang sopan, berlaku yang baik, dan berlaku yang benar. 2, selalu mentaati nasihat papa dan mama atau orang-orang yang lebih tua apabila menasihati kita. Kalau kita rasa itu baik bagi kita, diterima, ya, jangan menolak. Yang berikut, menghormati orang-orang yang lebih tua yang ada di sekeliling kita. Zaman sekarang ini, kadang anak-anak tidak menghormati lagi orang-orang yang lebih tua dari kita. Dianggap sama seperti kita. Ya, teladan Yesus. Yesus selalu menghormati orang-orang yang lebih tua. Karena itu, kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita wajib dan patut untuk menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Yang berikut, bersikap santun dimanapun kita berada. Santun dalam berperilaku, santun di dalam berpakaian, santun di dalam berkata-kata. Dan kita harus berlaku santun. Yang kelima, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, hal-hal yang tidak berkenan itu tadi ya dari Ibu sudah jelaskan tadi bahwa misalnya suka maki, suka berbohong, suka mencuri, suka gosip, suka menfitnah orang, ya, suka apa lagi, suka usil, ya, dan seterusnya itu, suka berdusta dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh anak-anak lakukan. Atau dengan kata lain, buang jauh-jauh hal itu dari kehidupan kita. Ya. Baik, itu hal-hal yang Ibu sampaikan pada hari ini untuk anak-anak. Saya kira materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Ya, anak-anak simak baik-baik, ikuti baik-baik, pahami baik-baik, karena waktulah yang membatasi kita sehingga kita
tidaknya berbicara lebih banyak lagi. Minggu depan masih kita lanjutkan judul yang sama, yaitu tentang gereja, tapi topiknya berbeda ya. Nah, anak-anak, saya kira atau ibu sampai di sini dulu pertemuan kita, pertemuan yang ketiga ya. Ibu perlu ingatkan sekali lagi kepada anak-anak untuk selalu dan setia membaca Alkitab, dan yang berikut ingat selalu berdoa. Situasi semakin mencekam saat ini, semakin hiruk pikuk, semakin membuat kita bingung, gelisah, takut ya, dan seterusnya. Berpeganglah pada imanmu sendiri, rajin membaca Alkitab supaya kamu bisa mengetahui hal-hal yang baik, yang tidak baik itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Karena hanya Alkitab lah yang menjadi petunjuk, yang pedoman bagi kehidupan kita setiap hari. Kalau bisa ya, coba anak-anak baca kitab Amsal. Di situ ada pedoman-pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kehidupan sehari-hari tercatat di dalam kitab Amsal itu. Rajinlah baca supaya anak-anak memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, pesan yang terakhir dari ibu yaitu patuhi protokol kesehatan yang anak-anak sudah tahu 5M itu apa ya. Ingat baik-baik, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan dan seterusnya. Nah, saya kira itu anak-anak semua, dan kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa, minta Tuhan menuntun setiap kehidupan kita dalam keseharian kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar dalam kehidupan ini. Kami belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, apa yang diterima oleh anak-anak Tuhan, Tuhan, semuanya jauh dari kesempurnaan. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, Tuhan sempurnakan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan menolong anak-anak, mencurahkan roh hikmat kepada mereka, agar mereka memiliki semangat belajar, memiliki semangat juang, meraih cita-cita yang mereka cita-citakan. Jauhkan daripada mereka rasa malas, rasa masa bodoh, sikap acuh tak acuh. Pagari kelilingi mereka dari segala macam sakit dan penyakit, virus-virus yang membahayakan saat ini Tuhan. Roh-roh penggoda pencobaan, roh-roh penyesat yang menyesatkan kehidupan anak-anak kami, Tuhan, pagari kelilingi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berkati hidup mereka Tuhan, supaya ketika nanti mereka menjadi dewasa, mereka dewasa dalam iman, mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam dunia ini. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Tak lupa kami berdoa bagi orang tua, papa dan mama, kakak adik yang ada di sekeliling anak-anak, yang mengasihi anak-anak, yang menolong anak-anak, yang mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Tuhan berkati mereka semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Dalam pergaulan mereka ada banyak hal yang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong dan berkati semua. Tuhan curahkan roh hikmat Tuhan, agar dalam mengambil kebijakan, keputusan betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom.